Seorang bocah bawa kabur mobil hingga tabrak sejumlah pengendara lain. Seekor ular sanca batik ditemukan bersembunyi di dalam kloset kamar mandi rumah warga kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Baju adrenalin dengan menikmati keseruan susur Sungai Wonosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega, selamat hari Minggu. Selamat pagi Anja, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semoga juga hari ini pemirsa di rumah bisa lancar ya aktivitas dan juga jangan lupa bahagia. Karena ini hari weekend, jadi bisa berkumpul bersama dengan kerabat dan juga keluarga. Ya, dan tentunya diawali dengan beragam informasi pada hari ini dari dalam dan luar negeri bersama kami. Saya Angelika Deavagam. Dan saya Mega Latu. Inilah Lintasan News Pagi akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini. Sebuah mobil dibawa kabur seorang anak kelas 1 sekolah dasar saat tengah dipanaskan pemiliknya Sabtu sore. Saat dibawa kabur, mobil sempat menabrak sejumlah kendaraan lain di kawasan Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Ini tabrak lari mobilnya. Mobil jenis SUV ini rusak parah usai menabrak sejumlah kendaraan dan pembatas jalan di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Kejadian sempat mengundang sejumlah pengendara yang melintas yang mencoba menghakiminya. Saat pintu mobil dibuka, ternyata sang pengemudi merupakan seorang bocah berusia 8 tahun. Warga pun berusaha menenangkan dan mengevakuasi bocah dari dalam mobil. Diketahui bocah laki-laki yang masih duduk di kelas 1 SD ini membawa kabur mobil dari kawasan Bangka hingga Kemang, Jakarta Selatan dan sempat menabrak beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Bocah kelas 1 SD, Bang. Umur berapa tuh? 20 tahunan lah kurang. 6 tahun, 7 tahun ya? 20 tahun lah. Oh gitu. Nah, banyak ada 2 mobil juga yang kena tabrak pas melihat kondisi anaknya, bocahnya, pelakunya bocah ya, pada itu jalan aja. Jalan aja gitu? Jalan aja. Motor ada 5 motor lah. Ditabrakin juga? Tabrak-tabrakin. Rusaknya pada parah, Bang. Ini ngebut apa enggak? Mobil metik, Bang. Kayaknya ngegas mungkin panik jalan ada pada tabrak-tabrakin tadi. Belum diketahui apa motif bocah nekat membawa kabur mobil yang bukan miliknya. Sementara kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, Ajus melaporkan. Seorang siswi SMP menjadi korban penculikan dan perampokan di jembatan penyeberangan orang di depan gedung DPR Jakarta. Korban diperdaya bahwa orang tuanya kecelakaan hingga membuat panik dan minta pelaku mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Aparat Polda Metro Jaya menangkap FA, pelaku penculikan dan perampokan siswi SMP di jembatan penyeberangan orang depan gedung DPR Jakarta. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah indekos kawasan Penjernihan Bendungan Hilir. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melancarkan aksinya dengan mendatangi sekolah tempat korban bersekolah pada pukul 5 pagi. Tak lama setelah diantarkan orang tuanya. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas sekolah. Pelaku minta pihak sekolah memanggil korban dan menyampaikan jika orang tuanya kecelakaan. Lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Namun setelah sampai di jembatan penyeberangan di depan gedung DPR, pelaku pun langsung menganiaya dan mengancam korban. Pelaku langsung mengambil barang berharga milik korban. Sampainya di lokasi, korban dianiaya, diancam dengan menggunakan cutter milik tersangka ke lehernya. Kemudian korban mencoba melawan sehingga jatuh. Kemudian rambut korban diinjak, mulut korban dibekap, kemudian diambil barang-barang milik korban. Saat ini pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.
Viral polisi nyangkut dan terseret di atas kap mobil usai ditabrak di Kudus, Jawa Tengah. Sang sopir hampir diamuk massa yang geram dengan ulahnya. Mobil merah ini melaju dengan kencang, meskipun di atas kap mesin terdapat seorang anggota polisi yang diduga sedang melakukan pengejaran. Pengemudi mobil merah sempat berusaha untuk menurunkan paksa polisi dengan cara mengerem, namun tidak berhasil. Polisi dibantu pengendara lain kemudian ikut mengejar mobil merah hingga sempat terjadi kejar-kejaran. Mobil merah akhirnya berhasil dihentikan di depan perusahaan kertas di Jalan Lingkar Selatan, Kudus, Jawa Tengah. Usai dihentikan, kedua penumpang mobil nyaris diamuk massa yang geram dengan ulahnya yang ugal-ugalan di jalanan. Diduga pengemudi mobil merah tersebut pelaku pencurian pisang. Pelaku yang katanya itu pencurian pisang itu, tapi belum jelas itu benar apa tidak. Dan waktu itu di sana itu sudah dipepet mobil putih, mobil pribadi Pak Polisi. Terus sampai di sini ketangkep di sini terus mobil patroli yang pasal itu menghadap di sana. Kini kasus tersebut dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, Anyus melaporkan. Tim gabungan aparat kepolisian Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten saat bersembunyi di Kota Makassar. Dari hasil pengembangan, disita 3 unit motor hasil kejahatan pelaku. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama tim Jatanras Polres Goa mengebung rumah di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Setelah mengetahui pelaku AY, 25 tahun, bersembunyi dalam rumah tersebut. Pelaku yang mengetahui dirinya sudah terkepung berusaha melarikan diri melalui jendela belakang rumahnya. Polisi pun terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya pelaku dapat tertangkap setelah polisi membagi 2 tim. Usai dilakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku dari 2 orang penadah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku beraksi menyasar motor yang berada di luar daerah kemudian menjualnya di Makassar. Yang kami amankan tadi adalah pelaku curanmor, yang mana yang bersangkutan itu adalah residivis pelaku begal. Berapa TKP tadi di Dari hasil interogasi yang diakui itu 3. Kini pihaknya masih memburu ketiga rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara AY akan dibawa ke Polsek Palangga, Kabupaten Goa untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah pohon besar jenis kenari di depan kantor Balai Veteriner Jalan Marta Dinata, Kota Bogor, Jawa Barat, tumbang menutup jalan usai disapu angin dan hujan deras pada Jumat petang. Selain membuat lumpuh arus lalu lintas di kedua arah, batang pohon setinggi 15 meter ini juga memutus jalur kabel listrik. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan sebuah pohon berjenis kenari tumbang di Jalan Raya Marta Dinata, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga pohon tumbang juga disebabkan usia pohon yang tua dan keropos. Pohon kenari setinggi 15 meter berdiri di halaman kantor Balai Veteriner tumbang ke badan jalan usai diterjang angin disertai hujan deras. Tim SAR gabungan langsung berjibaku memotong batang pohon raksasa tersebut. Diameter pohon yang cukup tebal membuat evakuasi berlangsung selama lebih dari 1 jam. Dari pemeriksaan petugas, diduga kondisi batang pohon keropos termakan usia hingga tak kuat menahan terjangan angin kencang. Meski tidak ada korban dari insiden ini, namun tembok pagar kantor rusak serta jalur kabel listrik dan optik putus tertimpa pohon. Arus lalu lintas di kedua arah pun lumpuh total lantaran terhalang batang pohon. Jadi memang pohon ini di dalam pagar ya, di BSIP Veteriner, dan memang pohon ini sudah besar tapi tengahnya keropos ya, jadi bolong. Kemudian juga itu masih ada 1 pohon lagi. Kalau bisa sih tim ini dari BPD bisa menebangnya juga. Ini berjenis kenari, tinggi kurang lebih 15 meter, diameter kurang lebih 5 meter dan menghalangi akses jalan. Pas kejadiannya 2 arah. Dan sekarang alhamdulillah sudah teratasi oleh tim BPBD, Damkar, Tagana dan relawan lainnya. Warga berharap petugas juga memotong pohon besar lainnya di sekitar lokasi demi menghindari bahaya akibat kejadian serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, pencuri mixer masjid di Desa SP1 Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah terpergok warga.
Pelaku kabur ke arah Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Seorang pelaku ditangkap di parkiran masjid di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Seorang pelaku lainnya berhasil kabur. Inilah video viral saat pelaku pencuri mixer masjid di Desa SP1, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kepergok warga, lalu mengancam warga dengan parang dan kabur dalam menabrak pagar masjid. Peristiwa ini terjadi Jumat lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sebelum sholat Jumat. Pelaku kabur ke arah Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat dan berhasil ditangkap di parkiran masjid di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tim Resmo Polres Kota Waringin Barat berhasil mengamankan pelaku, namun satu orang temannya pemilik mobil berhasil kabur. Karena TKP ada di Lamandau, kemudian tim Resmo menyerahkan ke Polres Lamandau. Kedua pelaku yakni SA bisa dibekuk, sedangkan pelaku RI kabur dan masih dalam buronan. Sampai dapat apa? Dapat kotak amal. Kotak amal? Ya. Isinya berapa ratus ribu? Kalau isinya kita kurang tahu, soalnya yang megang yang punya mobil. Yang punya mobil yang kabur itu? Iya. Sudah berapa kali? Selain disampaikan ada lagi nggak? Di Serian ada? Oh, di Serian nggak ada, tapi di Amin Jaya ada. Di Amin Jaya ada? Iya. Yang kemarin sebelum tertangkap itu? Iya. Di situ? Kotak amal juga. Kotak amal juga? Setelah kejadian tersebut, kami koordinasi dengan jajaran Polres Kota Waringin Barat dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit power mixer, 1 unit kendaraan roda 4. Semua barang bukti disita polisi untuk proses penyidikan. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas melaporkan. Pemirsa, harga cabai yang terus meroket menyebabkan maraknya aksi pencurian cabai di berbagai wilayah. Ya, seperti yang terjadi di Pasar Comal Pemalang, puluhan kilo cabai dari pemasok yang hendak dikirim ke pedagang ludes di kondol maling. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah aksi pencurian cabai di Pasar Comal Kabupaten Pemalang. Terlihat seorang pria dengan santai menggondol 6 kantong cabai. Akibatnya korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Cabai yang dicuri adalah cabai milik pemasok luar kota yang akan dikirim ke pedagang. Biasanya pemasok menaruh cabai pesanan pedagang di depan ruko pada dini hari karena pasar belum buka. Kondisi ini dimanfaatkan pencuri sehingga dengan mudah menggondol cabai incarannya. Aksi pencurian baru marak terjadi semenjak harga cabai melejit. Kini pengelola pasar mengimbau agar warga tidak asal menaruh cabai di berbagai tempat. Di sini apa memang rawan kayak gitu Mbak, yang di luar? Rawan. Sempat khawatir nggak Mbak? Iya. Takut nggak Mbak ada kejadian kayak gitu? Iya, takut. Biasanya cabainya dimasukin apa? Ya kalau ditaruh kan kalau udah pasti udah banyak orang. Kalau yang di dalam tapi. Kalau yang di luar memang biasanya nggak dijagain? Sudah maksimal untuk tiap malamnya itu sekitar 5 orang dan satu kegiatan patroli itu kita bagi menjadi beberapa kali kegiatan, setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali kita kontrol. Ketahui harga cabai di Pasar Comal mengalami kenaikan seperti cabai rawit setan menembus angka Rp70.000 dari sebelumnya berkisar Rp40.000. Maraknya aksi pencurian cabai membuat pedagang resah dan khawatir cabai miliknya akan ikut dicuri. Kini petugas keamanan gencar berpatroli di pasar untuk menghindari aksi pencurian cabai kembali terjadi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pemadam kebakaran terguling di Jalan Raya Tanjung, Kota Blitar. Mobil PMK Kota Blitar ini awalnya hendak memadamkan kebakaran di Kota Blitar, namun mobil ini terguling saat menghindari pengendara motor. Inilah mobil damkar Kota Blitar yang terguling di Jalan Tanjung Pakunden, Kota Blitar, Sabtu sore. Mobil ini terguling saat menghindari sebuah motor yang ada di depannya. Padahal mobil PMK ini rencananya akan memadamkan kebakaran rumah di Kelurahan Blitar, Sukorejo, Kota Blitar.
Akibatnya mobil ini tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara Satlantas Polres Blitar mengalihkan arus lalu lintas karena truk melintang setengah jalan. Jadi kecelakaan tunggal yang dimana truk damkar yang akan menuju ke kebakaran di Pakunden itu tiba-tiba menghindari kendaraan dan terguling. Sekarang posisi truk masih melintang di setengah jalan, cuma sudah kita lakukan rekayasa lalin. Yang dari lampu merah Pakunden kita arahkan semua ke utara, kemudian yang dari arah kota menuju keluar Blitar Kota kami arahkan satu arah. Petugas akhirnya meminta bantuan truk untuk mengevakuasi mobil damkar ke posisi normal. Sementara itu, sebuah gudang rongsokan di Kelurahan Blitar dilalap si jago merah. Dari video amatir terlihat api sempat membumbung tinggi karena material yang mudah terbakar. Setelah warga dan PMK bekerja, akhirnya api dapat dipadamkan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Sebuah bus pariwisata bermuatan puluhan penumpang jatuh ke jurang sedalam 8 meter di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Akibat insiden ini, 8 orang penumpang mengalami luka-luka. Sebuah bus pariwisata berpenumpang puluhan orang terjun ke jurang sedalam 8 meter di Kampung Citeko, Panjang Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat bis melaju dengan kecepatan tinggi dari Jakarta menuju kawasan Cidokom, Puncak Cisarua, Bogor untuk berlibur di sebuah villa. Saat berada di jalan turunan dan berliku, diduga bus alami remblong hingga sopir hilang kendali dan akhirnya terjun ke jurang. Akibat 8 orang alami luka ringan dilarikan ke rumah sakit. Ada yang luka begitu? Ada yang bawa rumah sakit. Oh, ke rumah sakit tadi. Berapa orang? Kurang lebih 6 apa? 6 orang. Itu pasti tempat di depan ya, kayaknya. Posisinya di depan ya. Iya, tengah. Diduga hasil penyelidikan sementara ini karena posisi jalan turunan dan menikung ke kiri. Diduga pengemudi ini atau driver bus ini tidak menguasai medan. Kecelakaan ini tengah ditangani unit laka lantas Polres Bogor, karena sang sopir diamankan di Mapolres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Diduga akibat korsleting terminal kabel stop kontak listrik panti asuhan Wisma Anak-anak Harapan di kawasan Untal-Untal, Kuta Utara, Bandung, Bali hangus terbakar. Tragisnya kebakaran terjadi saat anak-anak sedang sibuk mempersiapkan perayaan 50 tahun panti asuhan. Video amatir memperlihatkan saat asap membumbung tinggi dari bangunan panti asuhan Wisma Anak-anak Harapan atau Hope Children's Home di kawasan Untal-Untal Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali, Sabtu siang. Dalam hitungan menit, amukan api dengan cepat melalap seluruh isi bangunan. Ironisnya, kebakaran terjadi jelang perayaan ulang tahun ke-50 berdirinya panti asuhan tersebut. Akibatnya tenda, meja, dan kursi-kursi yang sudah tertata rapi untuk para undangan ikut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat korsleting terminal kabel stop kontak listrik yang memicu percikan api di bagian plafon dan menjalar ke seluruh bangunan panti. 6 mobil damkar Pemkab Badung dan puluhan petugas damkar dikerahkan memadamkan api. Petugas yang berjibaku sempat kesulitan mengendalikan amukan api lantaran di dekat lokasi kebakaran tidak tersedia hidran atau sumber air. Ini situasi sudah artinya sudah padam total. Kita tinggal pendinginan, artinya mencari kemungkinan masih ada bara-bara di bawah reruntuhan. Ya, ini asal apinya dari mana sih, Pak? Sementara tadi informasi yang saya dapat adanya di atas, Pak, di atas plafon itu ada kipas, kemungkinan dari sana. Semua hampir terdampak ya, ada total hampir 10 kamar, 11. Jadinya total itu ada kantor 1, kamar 11, dapur sama gudang untuk sembako semua habis kebakar. Terus untuk anak. Setelah menyelamatkan diri dari kobaran api, para penghuni asuhan tak mampu menahan tangis. Mereka terlihat berpelukan untuk saling menguatkan. Anak-anak panti asuhan ini untuk sementara akan ditampung di rumah pengurus panti.
Dari Badung, Bali, Bagus Alip, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla RI mengevakuasi ratusan penumpang dan kru kapal KM Niki Sejahtera yang mengalami kebakaran di bagian kardek kapal di perairan Banjarmasin Kamis lalu. 6 penumpang yang mengalami luka ringan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Suharso atau TPT Banjarmasin. Ratusan penumpang berhasil evakuasi usai kebakaran hebat melanda area kardek di kapal motor Niki Sejahtera saat berlayar di perairan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis sore lalu. Kapal sepanjang 131 meter membawa muatan 9 truk tronton, 26 truk besar, 7 truk kecil, 6 mobil pribadi, 4 sepeda motor, dan 6 tosa, serta mengangkut 44 kru dan 108 penumpang. Seluruh penumpang dan kru KM Niki Sejahtera berada di KN Singgalaut dalam keadaan aman dan selamat. Ada 1 orang korban yang mengalami luka bakar, sudah ditangani oleh Bintara Kesehatan. Sebelumnya, KM Niki Sejahtera diketahui sedang melaksanakan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. 6 penumpang kapal motor Niki Sejahtera yang alami luka langsung dievakuasi dan diberikan pengobatan di Rumah Sakit TPT Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap 2 balita viral oleh tersangka MI berbuntut panjang. Ya, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan operasional daycare hingga kelompok bermain atau pendidikan anak usia dini Wensen School ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Depok untuk ditutup. Selain menutup operasional daycare hingga PAUD Wensen School, pihak Dinas Pendidikan Kota Depok juga mengakui bahwa pihaknya belum menginventarisir daycare lain yang tidak memiliki izin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Siti Cerija, mengatakan hal ini terjadi lantaran adanya kelemahan bersama sehingga tidak mengetahui daycare Wensen School tak memiliki izin operasional. Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup lembaga ini. Sebenarnya banyak nggak sih Bu lembaga-lembaga seperti ini di Depok yang tidak punya izin Bu? Nah, kita belum menginventarisir. Iya, Ibu ini kok bisa dia beroperasi sebagai daycare tapi tidak ada izin itu seperti apa Bu? Nah, ini mungkin kelemahan kita bersama nih. Kontrol masyarakat juga luput gitu ya. Saat ini pihak kepolisian Polres Metro Depok telah memasang garis polisi di area daycare Wensen School yang berada di Jalan Putri Tunggal Harjamukti, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa ayah korban penganiayaan anak di daycare Depok. Melalui pernyataan sejumlah saksi, tim advokasi keluarga korban menemukan fakta baru terkait kepribadian pelaku yang kurang baik. Salah satunya melontarkan kalimat merendahkan kepada karyawannya. Salah satu pelapor kasus penganiayaan anak di daycare Depok menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Depok Sabtu. Arif merupakan ayah korban balita 9 bulan. Saat ini korban masih jalani pemeriksaan medis diduga alami dislokasi di bagian kaki akibat tindak penganiayaan tersebut. Sang ayah berharap pelaku dapat hukuman setimpal. Dia dapat hukuman yang sepantasnya ya. Kedua, saya pengen pemulihan untuk anak saya gitu. Anak saya masih tumbuh kembang, saya nggak tahu ke depannya dia kayak apa gitu. Saya sih berharap dia baik-baik aja, nggak ada masalah. Kalau misalkan mereka nggak masuk sehari walaupun sakit itu dipotong gitu 40.000 dan juga sering disuruh untuk mengerjakan hal yang di luar tupoksinya gitu sebagai jadi kayak suka disuruh bantu-bantu tersangka gitu, misalnya disuruh cuci baju bayi, disuruh cuci gorden, dan bahkan ada sering dilontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan mereka gitu. Pemilik Wensen School yang juga dikenal sebagai influencer parenting Meita Irianti telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan 2 balita di daycare tersebut. Kedua korban usia 2 tahun dan 9 bulan kini masih dalam pemeriksaan kesehatan.
Orang tua berharap aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku tak akan berdampak buruk bagi kondisi fisik anak-anaknya. Mita terancam 5 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, atribut bendera merah putih mulai diborong oleh masyarakat. Ya, di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, pedagang bendera sibuk melayani penjualan secara grosir maupun eceran. Jelang perayaan HUT ke-79 RI, para pedagang bendera di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur mulai menjamur. Dibuka sejak pukul 6 pagi hingga tengah malam, para pedagang menjual aneka pernak-pernik nuansa merah putih, mulai bendera, balon, slinger, hingga pakaian. Atribut merah putih dijual variatif tergantung ukuran mulai dari Rp10.000 hingga Rp500.000. Meski ramai, para pedagang mengeluh terjadi penurunan omset hingga 25% jika dibanding tahun lalu di waktu yang sama. Halo Abang. Halo Bang. Mungkin bisa dijelasin Bang soal mengenai penjualan ini, apakah ada peningkatan omset dan lain sebagainya Bang? Alhamdulillah dari hari ini sudah ada peningkatan omset karena udah mulai tanggal ya. Waktu kemarin harga masih sepi, sekarang omset udah mulai naik karena udah musimnya juga. Oke, betul. Artinya ada peningkatan dan harapannya apa nih Bang, khususnya jelang perayaan kemerdekaan ini? Semoga di tahun ini semoga tambah jaya, Indonesia tambah maju aja. Boleh tahu alasannya belanja di sini Bang? Oh, karena di sini lengkap-lengkap dan furniturnya beda-beda. Nah, jadi enak tiap tahun sekali dan pedagangnya ramah-ramah di sini. Alhamdulillah. Bang, ini harganya terjangkau nggak sih Bang jualan di sini? Sangat terjangkau. Selain pembeli yang mengaku puas belanja di Jatinegara lantaran harga bendera yang murah serta banyak pilihan, pedagang pun optimis omset akan meningkat beberapa hari jelang 17 Agustus. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sebanyak 5.000 pembela Palestina hadir pada aksi ini. Aksi nasional dan internasional solidaritas untuk Gaza yang dipimpin oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina berlangsung Sabtu pagi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Massa mengutuk serangan Israel ke Palestina yang terjadi pada 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Adapun agenda lainnya terkait penyerangan terhadap pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, yang mengakibatkan tewasnya Haniyeh di Teheran, Iran. Sebanyak 5.000 pembela Palestina hadir di depan Kedubes Amerika Serikat untuk berdoa bersama dan mendukung aksi bela Palestina. Selain itu, sebanyak 1.309 pasukan gabungan dari kepolisian disiapkan untuk berjaga di kawasan Kedubes dan sekitaran Monas dan Jalan Merdeka, Merdeka Selatan. Pemirsa, sejumlah komoditas di Jakarta mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Sudah sebulan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional melambung tinggi. Naiknya harga cabai yang menjadi komoditas pangan yang diburu masyarakat dikeluhkan oleh pedagang. Seperti di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pedagang keberatan dengan naiknya beberapa jenis cabai sejak beberapa pekan terakhir. Pasalnya, harga cabai rawit merah kini dibanderol Rp100.000 per kilogram. Dari harga semula Rp45 sampai Rp60.000 tergantung kualitas cabai. Cabai rawit hijau juga melejit mencapai Rp80.000 dari sebelumnya, yakni Rp60.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah keriting cenderung stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sejumlah faktor diduga menyebabkan harga cabai merangkak naik, salah satunya dipicu oleh gagal panen produksi.
Hampir sebulan ya, Lek ya? Iya. Hampir sebulan. Banyak faktor sih itu karena itu apa di daerah hujan, apa itu permintaan stoknya nggak ada. Yang harus cuaca. Soalnya ini kalau itu apa tuh banyak angin juga ini pada rontok. Ya harapan saya sih yang normal, standar jadi jualnya biar lancar juga. Tapi kalau harga 100 kan agak itu juga. Pedagang berharap pemerintah berupaya menstabilkan harga komoditas bahan pangan pokok di pasaran, terutama cabai, karena mempengaruhi omset jual pedagang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan di Rumah Susun Keputih, Surabaya sekaligus mendengar langsung keluh kesah warga. Kesempatan ini dimanfaatkan warga berebut foto bersama. Warga langsung berebut foto dan bersalaman dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka setibanya di Rumah Susun, Rusun Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Mantan wali kota tersebut belusukan bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Estianto Dardak. Tempat tersebut juga dimanfaatkan Gibran untuk berdialog serta mendengarkan keluhan warga. Beragam unek-unek pun disampaikan warga kepada mantan Wali Kota Solo ini. Ini minta koperasi di sini kan belum ada koperasi. Untuk pasar juga jauh layanan, jadi ada koperasi yang sedia sembako, terus simpan pinjam untuk warga yang murah harganya yang terjangkau. Tadi ada beberapa masukan dari penghuni rusun, nanti kami tindak lanjut ya, tapi sudah ditampung oleh Pak Wali Kota ya. Terima kasih ya. Sebelumnya dalam kunjungan di Surabaya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut mengunjungi SDN Klampis Ngasem 3 untuk melihat langsung uji coba makan siang gratis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton dengan panjang 4 meter ditemukan warga melintas di rerumputan hendak masuk ke permukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi sempat kewalahan lantaran hewan melata berbobot sekitar 20 kg tersebut melakukan perlawanan. Seekor ular piton sepanjang hampir 4 meter ditemukan di semak-semak Jalan Kapurnaga 2, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis karena ular agresif saat ditangkap. Keberadaan ular piton berbobot 20 kg ini pertama kali diketahui oleh warga yang tiba-tiba melihat rumput yang bergerak di depan sebuah kios. Saat dilihat lebih dekat, warga mendapati ular piton sedang melintas. Tim damkar setempat langsung bergerak mengevakuasi ular. Menggunakan alat penjepit, ular ini melakukan perlawanan saat dievakuasi. Tim damkar bahkan mengerahkan 4 petugas untuk menangkap ular ganas tersebut. Ada ular piton sepanjang 4 meter dengan besar 3,5 inch melintas di rumput-rumputan yang tebal. Di situ warga sedang santai melihat ada benda yang bergerak, apa gerangan, ternyata dia adalah ular piton. Langsung dilaporkan ke tim rescue damkar Kota Palangkaraya, butuh waktu 30 menit untuk mencari keberadaan si ular piton ini bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya ular piton dibawa petugas menggunakan mobil rescue menuju ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Sementara seekor ular sanca batik ditemukan bersembunyi di dalam kloset kamar mandi rumah warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tim rescue pemadam kebakaran terpaksa membongkar kloset untuk menangkap ular sepanjang 3 meter. Kemunculan seekor ular jenis sanca dari kloset kagetkan penghuni rumah yang saat itu masuk ke dalam kamar mandi di kawasan Cengkareng Residence, Jakarta Barat.
Tim rescue pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk proses evakuasi. Petugas merayap secara perlahan dan terpaksa membongkar kloset untuk menangkap ular sepanjang 3 meter tersebut. Melalui beberapa proses karena nunggu ular itu nongol dan ngelap lagi, kita tunggu dan nongol baru kita tangkap kepalanya langsung karena sulit untuk mengeluarkan, terpaksa prosesnya kita rusak. Selanjutnya ular tersebut dibawa ke kantor Damkar sektor Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan akan diserahkan ke BKSDA untuk dibebasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, ratusan ikan lele segar disalurkan MNC Peduli ke Posyandu Flamboyan di Petojo Utara, Jakarta Pusat dalam program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa. Ikan lele ini merupakan hasil program biokonversi limbah makanan organik dari MNC Peduli yang memproduksi pakan ikan untuk budidaya lele. Mewujudkan Indonesia Emas 2045, MNC Peduli terus menggencarkan program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa melalui beberapa kegiatan pencegahan stunting. Salah satunya adalah dengan memenuhi tambahan asupan makanan bergizi ke Posyandu Flamboyan di kawasan Petojo Utara, Jakarta. Di sini MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele segar, hasil dari program biokonversi limbah makanan organik yang menghasilkan pakan ikan untuk budidaya ikan lele. Lele ini kemudian langsung diolah menjadi makanan sebagai pemenuhan gizi harian dalam upaya pencegahan stunting. Saya sangat bersyukur dikasih dari MNC Peduli ini, jadi perkembangan anak itu maju sedikit gitulah gitu. Jadi kan lele ini banyak proteinnya, banyak vitaminnya ada di situ gitu. Jadi tadinya timbangannya kecil, jadi sekarang meningkat. Alhamdulillah dikasih sama ibu-ibu kader Posyandu lele. Lele kan banyak vitamin ya untuk anak saya ya, tumbuh kembang anak saya. Alhamdulillah, terima kasih ya MNC Peduli. MNC Peduli konsisten berkontribusi dengan membantu kebutuhan gizi yang baik terhadap anak dan ibu hamil dalam upaya mewujudkan generasi bebas stunting 2045. Dari Jakarta, Abdul Aziz Auliasah Ramadan, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, 4 atlet bulu tangkis Indonesia tiba di tanah air usai mengikuti ajang Olimpiade Paris 2024. Ya, keempat atlet yaitu Apriani Rahayu, Siti Fadia, Pita Anindya Mentari, dan Rinov Revaldi yang gugur di babak penyisihan fase grup. Sementara Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke babak semifinal tunggal putri. Langkah 4 atlet bulu tangkis Indonesia terhenti dari Olimpiade Paris 2024 usai gugur di babak penyisihan fase grup. Keempat atlet tersebut ialah Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti di ganda putri, serta Rinov Rivaldi Pita Haningtyas Mentari di ganda campuran. Mereka tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya atlet bulu tangkis mendapatkan kalungan bunga serta plakat dari NOC, perwakilan Kemenpora, yang menyambut kepulangannya sebagai bentuk apresiasi perjuangan mereka di pesta olahraga terbesar di dunia. Bagi Siti Fadia, kekalahan menjadi evaluasi dirinya untuk tampil lebih baik di ajang selanjutnya. Ya, buat kedepannya pasti kita mau evaluasi dengan pelatih, dengan semua tim ganda putri untuk melakukan yang terbaik di depan. Dari 6 wakil yang dikirimkan, hanya misalkan Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil melaju ke babak semifinal tunggal putri usai menumbangkan wakil asal Thailand Ratchanok Itanon melalui pertandingan 2 set. Nantinya, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan wakil unggulan pertama asal Korea Selatan, An Se-young. Dari Tangerang, Banten, Hasnegara, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, kreativitas dan antusiasme pelajar SMP tertuang dalam drama musikal Apik yang digelar di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta Timur. Ya, pentas ini mengasah kemampuan berbahasa, seni, sekaligus emosional anak.
merias wajah teman-temannya. Inilah kesibukan para pelajar SMP Lab School jelang pementasan drama musikal Sky on Stage 2024 di Gedung Pewayangan Keutamaan Jakarta Timur. Mereka akan menampilkan suatu pertunjukan yang menggabungkan berbagai ekstrakurikuler menjadi satu kesatuan harmonis. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menonton pertunjukan drama. Tapi kali ini yang spesial karena pertunjukan drama ini diproduseri, terus diperankan dan juga make up artisnya dari anak-anak SMP sendiri. Gelaran Sky on Stage 2024 bertema Anaviosi ini untuk mengapresiasi siswa angkatan 22 SMP Lab School Kebayoran yang memiliki bakat dan seni dalam sebuah pementasan drama. Para pelajar mempersiapkan pementasan ini selama 2 hingga 3 bulan. Tak hanya melatih seni peran, musik, dan tari, pertunjukan ini juga menjadi wadah pembentukan kreativitas, emosional, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Itu kira-kira pokoknya kita juga harus mentingin orang lain, jadi kita nggak boleh egois dan kita juga nggak boleh mandang sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, jadi kita juga harus ngelihat dari sudut pandang orang-orang lain juga. Ini adalah acara di mana anak-anak yang menjadi panitianya, anak-anak yang juga menjadi pemainnya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah acara yang kami suguhkan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik itu potensi intelektual, kemudian potensi jasmaninya, spiritual, emosional, seperti itu. Jadi ini adalah acara yang emang dari anak untuk anak dan oleh anak. Dengan kegiatan ini, para pelajar SMP diharapkan dapat meningkatkan kemandirian, khususnya menghadapi tantangan pada tahap pendidikan mereka selanjutnya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Abdul Rosid, Ainis melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, hari Minggu nih emang paling enak berburu makanan. Berburu kuliner ya. Ya, apalagi ini ada satu di Jakarta Barat, khususnya bagi Anda pecinta olahan sapi, kedai makan legendaris lebih dari 50 tahun ini ada menyajikan sop kaki dan sumsum sapi. Ini enak banget sepertinya ya. Tapi ada yang berbeda nih, aja ke pemirsa. Di sini sumsum sapinya berukuran besar, jadi lebih puas lagi ya. Dan langsung bisa digigit tanpa menggunakan sedotan. Nah, bisa nih nanti siang langsung jalan ke sana. Ya. Berlokasi di Jalan Taman Sari 6, Jakarta Barat, kedai legendaris ini sudah berdiri 50 tahun. Kedai ini menyajikan sop kaki sapi dan sumsum yang rasanya gurih menggugah selera. Saya pun langsung bertemu dengan Pak Oji, sang pemilik kedai, dan langsung melihat bahan-bahan yang digunakan. Sumsumnya asli dari tulang sapi. Bu. Mana? Wah, ini gede banget. Selain sumsum ada apa lagi tuh? Ada Bu, ada urat, ada daging, ada kaki. Nah, ini viral nih telapak Bu. Ini telapak kaki sapi. Iya Bu, semuanya dari kaki sapi semua Bu. Pak Oji menggunakan bahan-bahan segar dengan daging pilihan yang sebelumnya sudah dimasak hingga empuk. Nah, ini dia sajian sop daging, sop sumsum, dan perkedel kentang yang berbentuk bulat. Nah, sobat makan, lihat nih, wah, sumsumnya gede banget. Dan biasanya kalau kita makan sumsum itu kan dihisap gitu kan pakai sedotan. Nah, ini sumsumnya udah dikeluarin, jadi kita tinggal makan. Yuk, langsung kita coba. Nih, lihat sumsumnya langsung bisa dipotong dan dikunyah lembut banget. Isian sop daging dengan kuah kuning ini sangat melimpah. Terdapat potongan daging, tomat, daun bawang, kentang, serta kerupuk emping. Wah, ini perkedelnya definisi renyah di luar tapi lembut di dalam. Karena kentangnya itu lembut dan luarnya itu krenyes crispy gitu. Jadi enak banget dan bener cocok, pas banget untuk dijadiin makanan pendamping dari sop sumsum dan juga sop daging ini. Enak banget beneran. Kita makan lagi yuk.
Satu porsi sop di kedai ini dijual mulai harga Rp27.000. Kedai yang buka sejak pagi hingga pukul 3 sore ini pun selalu ramai pembeli. Bagi Anda pecinta sop sapi, kedai legendaris ini bisa menjadi referensi. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Irian Syah dan Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Terkendala irigasi, para petani di Desa Benteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berinisiatif mengolah persawahan menjadi lahan budidaya singkong. Selain dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras, singkong diolah menjadi makanan bergizi sekaligus bernilai ekonomi demi kemandirian pangan. Berada di Desa Benteng Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagian besar masyarakat giat membudidayakan tanaman umbi yang dipanen pada usia 8 hingga 9 bulan. Dari 283 hektar lahan pertanian di Desa Benteng, 30 hektar diantaranya perkebunan ubi dan 60 hektar perkebunan singkong. Awalnya, lahan pertanian di desa ini merupakan lahan persawahan. Namun, sejak 8 tahun silam, karena terkendala irigasi, Supardi bersama 80 orang petani lainnya memutuskan beralih fungsi persawahan jadi kebun singkong. Di sini, para petani menanam singkong varietas unggul Hidayah dan Bogo yang mampu hasilkan bobot umbi berkali lipat dari singkong biasa. Dengan bantuan alat dan mesin pertanian serta bekal pengembangan SDM lewat penyuluh pertanian, kini para petani bisa panen sekitar 33 ton singkong per hektarnya. Memfasilitasi petani agar senantiasa bisa merubah mindset yang tadinya terpaku dengan padi yang menjadi beras, sekarang coba beralih fungsi ke tanaman singkong yang karbonnya sama. Dari Kementerian Pertanian melalui Pustaka Kementan, kemarin kita dapat kultivator, itu sebagai salah satu pendukung ketika kita budidaya agar lebih mudah dan produktivitas lebih tinggi. Dalam memfasilitasi pengajuan bantuan ya seperti Alsintan, tapi juga untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, kita harus merubah perilaku mereka, keterampilan mereka, juga sikap mereka supaya apa? Supaya mereka bisa menolong dirinya sendiri gitu untuk menjadi sejahtera. Di wilayah Kabupaten Bogor, lahan tanam singkong mencapai lebih 1.610 hektar dengan produksi singkong 34.150 ton lebih. Selain dijual dan dikonsumsi sendiri, bekerja sama dengan kelompok wanita Tani Barokah, hasil panen singkong petani setempat diolah menjadi tepung mokaf. Ibu-ibu ini mengolah singkong menjadi tepung mokaf sebagai pengganti tepung terigu. Berkat kreativitas, tepung mokaf jadi bahan camilan seperti brownies kering, egg roll, bahkan juga beras analog yang kini sedang dikembangkan. 5 tahun berkreasi olahan singkong, ibu-ibu KWT Barokah mampu meraup omset 4,5 juta per bulan. Setelah saya mendapatkan ilmu tentang pengolahan tepung mokaf, kemudian saya mengambil singkong kecil-kecil itu untuk menjadi tepung mokaf. Untuk membuat egg roll dari tepung mokaf, membuat brownies dari tepung mokaf, peyek dari tepung mokaf, mie tepung mokaf, beras analog dari tepung mokaf, masih dikonsumsi sebagai makanan pokok juga. Singkong menjadi salah satu alternatif pangan lokal karena tanaman tahan kering saat musim kemarau, kandungan nutrisi kompleks sebagai sumber energi yang baik, diversifikasi pangan bisa diolah jadi tepung mokaf untuk makanan bebas gluten, keripik, dan tape. Aneka produk olahan singkong sebagai diversifikasi pangan tentunya menjadi salah satu solusi jitu dalam upaya memperkuat ketahanan pangan lokal. Nah, pemirsa, selain dikonsumsi sebagai makanan pokok, ternyata singkong bisa diolah nih menjadi camilan yang sehat dan enak dimakan. Ini membuktikan bahwa Desa Benteng sebagai kampung Kasava disebut sebagai kampung mandiri sekaligus mendongkrak perekonomian warga di sini. Dari Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata, Mega dan juga pemirsa. Bagi Anda yang ingin berwisata yang memacu adrenalin, cobalah River Tubing di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Betul sekali, ini seru banget ya bisa dengan keluarga dan juga anak-anak. Ini menyusuri sungai yang jernih di bawah rimbunnya hutan pinus beri sensasi tersendiri. Penasaran seperti apa?
Berikut liputannya untuk Anda. Berada di lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pengunjung bisa merasakan sensasi river tubing berarus deras. Dengan mengenakan jaket pelampung dan ban karet, para pengunjung menyusuri Sungai Wonosari sepanjang kurang lebih 2 km. Melewati jeram dan meliuk-liuk di antara bebatuan sungai makin memacu adrenalin. Sesekali tercebur ke sungai, gak perlu khawatir karena akan dibantu oleh petugas yang siap siaga. Menyusuri sungai berair jernih di tengah rimbunnya pepohonan bikin para pengunjung betah bermain river tubing. Seru banget, menguras adrenalin pokoknya wis. Jatuh tadi? Iya, sempat jatuh. Tapi seru sih. Wisata river tubing ini terletak sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Bagaimana Anda tertarik uji adrenalin dengan mencoba menyusuri Sungai Wonosari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, event Fashion Jacklot 2024 kembali digelar di Jakarta yang dilaksanakan di Smesco, Jakarta Selatan. Pelaksanaan event ini digelar selama 4 hari hingga 4 Agustus 2024 dengan menyediakan berbagai promo pakaian. Ya pemirsa, event Jacklot 2024 kembali digelar di Jakarta, di mana event Jacklot kali ini digelar di Smesco, Jakarta Selatan. Dan pantauan kami dan informasi yang dapat kami sampaikan, brand yang tersedia dari Jacklot 2024 ini ada sekitar 100 brand yang tersedia. Bahkan pengunjung yang datang juga terlihat antusias sekali karena pengunjung yang datang tidak hanya dari wilayah Jakarta saja. Pengunjung yang datang ke event ini juga datang dari berbagai wilayah. Informasi yang dapat kami sampaikan kembali terkait adanya event ini juga masyarakat tidak hanya bisa melihat beberapa brand-brand fashion saja, tapi para pengunjung juga bisa melihat panggung yang memang nantinya akan ada penampilan beberapa penyanyi maupun band ternama yang ada di Indonesia. Juga dapat kami sampaikan terkait himbauan dari Humas penyelenggara Jacklot 2024 ini untuk para pengunjung tentunya untuk tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga kebersihan selama berada di Jacklot 2024 ini. Dari Jakarta, Hendry Afrila dengan juru kamera Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa sedang asik bermain di sebuah taman di Jalan Kelapa Muda, Pondok Kelapa, Durensawi, Jakarta Timur. Kaki seorang bocah berusia 7 tahun terjepit di sela kursi besi taman. Dengan alat spider, petugas berhasil mengeluarkan kaki korban dari kursi besi. Petugas Gulkarmat Duren Sawit Sudin Jakarta Timur berusaha melepaskan kaki kiri bocah Panji Adelio 7 tahun yang terjepit kursi besi di Jalan Kelapa Muda Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Ironisnya kaki bocah ternyata sudah terjepit selama 2 jam dan korban hanya bisa menahan sakit saja. Pembebasan kaki menggunakan alat spider dan hanya dalam waktu 5 menit petugas bisa mengeluarkan kaki kiri si bocah. Saat diperiksa, kaki kiri Panji mengalami luka lecet karena berusaha dikeluarkan secara paksa oleh korban dan orang tuanya yang panik. Petugas pun mengobati luka lecet di kaki kiri Panji. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pihak imigrasi Denpasar mengamankan bocah bule yang kerap berkeliaran di kawasan Ubud tanpa pengawasan orang tua dan viral di media sosial. Ya, bocah bule dan ibunya itu segera dideportasi karena diketahui melanggar izin tinggal atau overstay. Seorang bocah asal Rusia berinisial AK 7 tahun dan ibunya berinisial SB telah diamankan pihak imigrasi Denpasar, Bali. Bocah yang dijuluki warganet sebagai si Kocong itu sebelumnya viral di media sosial setelah kerap terekam kamera berkeliaran di wilayah desa Pliatan, Ubud, Gianyar. Bahkan si Kocong pernah terekam kamera warga sedang mencuri buah kelapa dari pohonnya dan berkeliaran sambil membawa senjata parang. Si Kocong AK dan ibunya diketahui mendarat di Bali pada 21 Desember 2023 lalu. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ia menggunakan visa on arrival. Izin tinggalnya berlaku hingga 21 Januari 2024 dan telah melebihi batas waktu izin tinggal. Belum lama di Bali, ibu AK kehabisan uang sementara ayah AK sedang berada di Norwegia. Selama di Bali, AK dan ibunya tinggal menumpang di rumah warga. 2024,
Jadi ibu dan anak tersebut sudah melakukan pelanggaran keimigrasian, yaitu overstay selama 191 hari. Dan kedutaan Rusia pun sudah kita suratin untuk memfasilitasi proses pemulangan dan deportasi ibu dan anak tersebut. Pihak imigrasi akan melakukan pendeportasian terhadap AK dan SB setelah berkoordinasi dengan kedutaan Rusia untuk mengurus kepulangan mereka. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya seorang bocah membawa kabur mobil hingga menabrak sejumlah kendaraan lain. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi akhir pekan hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam jurnal Lintas Sains Pagi bersama rekan Bremana Tenaya. Saya Angelika Devagam. Dan saya Megalatu undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.